Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Kita selalu patut bersyukur ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita. Kita harus utamakan sikap kedisiplinan. Ya, selain itu kedisiplinan merupakan salah satu kesepakatan di dalam kelas. Selain disiplin, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan ibu guru. Kemudian apa lagi? Menghormati. Apa lagi? Mengerjakan tugasnya. Oke, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, ketua kelas siapkan. Stand up please. Yes. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang baik. Amin. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Tepuk Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala benteng. Lima, bagian kapas. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Are you ready to study? Yes, are you ready to study? What is it? Today is Monday. Good morning. Morning, morning, morning. Yes. Sit down, please. Yes. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Tadi Bu, Oke, cuaca. hadir. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oke, siapa lagi? Oke, Nandiatika. Cuaca, suhu, kelembaban, Oke. tekanan udara, Oke. curah hujan, keadaan angin. Iya, siapa lagi? Oke, Nur Kumela. Cuaca yaitu cerah, berawan, mendung, dan hujan. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan materi kita pada pagi hari ini yaitu tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua pecahan yang berpembilang sama. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan memperagakan gerak cepat lambat pada kepala dengan benar. Nah, sekarang buka halaman 48. Di situ ada materi tentang cuaca dan perubahannya. Ada yang bisa membacanya? Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari atau gerimis. Nah, sekarang setelah kita membaca cuaca dan perubahannya, kita ketahui bahwa cuaca di sekitar kita itu berubah-ubah. Cuaca berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Jadi perlu kita ketahui di sini kalau cuaca mendung adalah pertanda akan turun hujan. Cuaca berawan berarti Ketika awan menutupi sinar matahari. Kemudian kalau cuaca cerah, kalau cuaca mendung,
tuliskan informasi apa yang kalian dapat setelah kalian membaca di bukunya tentang cuaca dan perubahannya. Oke, silakan dikerja. Silakan dikerja dalam kelompoknya. Silakan kerja dalam kelompoknya. Kumpul dengan temannya. Oke, sudah. Oke. Ya, coba bantu temannya untuk mendapatkan informasi apa yang kalian sudah baca. Silakan dibantu temannya. Oke. Oke. Oke, sudah selesai? Selesai. Ada yang bisa mewakili presentasikan hasilnya? Oke, Nanadi. Coba naik ke sini. Oke, kami dari kelompok Indonesia ya. Kami dari kelompok Indonesia. Cuaca dapat berubah setiap hari. Oke, siapa lagi kelompok yang bisa mewakili? Ibu. Oke. Kami dari kelompok Argentina. Jika ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Oke. Kelompok yang di belakang. Oke, bagus ya. Itulah hasil dari presentasi masing-masing kelompok sama-sama semua ya. Kalau cuaca dapat berubah setiap hari. Kemudian cuaca dibagi menjadi 4. Ada disebut dengan cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Nah, sekarang kalau cuaca cerah tentu udara kan buah apa ya? Semangka. Lihat semangka buah apa lagi? Melon. Nah, sekarang coba perhatikan video yang akan ditampilkan. Semua dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan pecahan pada tema 5 subtema 2. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua ini. Oke, yuk kita bahas bersama. Sebelum kita membandingkan pecahan, teman-teman masih ingat tidak ya? Letak pembilang dan penyebut itu yang mana? Oke, sekarang dari pecahan ini yang manakah yang disebut dengan penyebut? Silakan teman-teman tunjuk. Oke, betul sekali. Kemudian silakan tunjuk yang manakah pembilangnya. Wah, teman-teman hebat juga ya. Oke, selanjutnya garis yang berada di antara pembilang dan penyebut itu dibaca apa teman-teman? Oke, betul sekali. Dibaca per. Jadi pecahan di samping ini dibaca 2/3. Nah, karena kalian sudah tahu membedakan antara pembilang dan penyebut, sekarang kita bahas tentang perbandingan pecahan. Dalam membandingkan sebuah bilangan termasuk pecahan, selalu menggunakan kata berikut ini. Yang pertama adalah kurang dari atau lebih kecil. Yang kedua adalah lebih dari atau lebih besar. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Kurang dari atau lebih kecil dari dapat dilambangkan seperti ini. Dan lebih besar atau lebih dari dapat dilambangkan seperti ini. Sementara sama dengan dapat dilambangkan seperti ini. Nah,
Agar kalian tidak keliru dalam membedakan lambang atau tanda antara lebih besar dan lebih kecil, maka kalian dapat menggunakan trik berikut ini. Untuk lambang lebih kecil, jika kita menarik garis lurus, maka akan membentuk huruf K yang merupakan huruf awal dari kata kecil. Sementara untuk lambang lebih besar, jika kita menarik garis lurus, maka akan membentuk huruf B, huruf awal dari kata besar. Oke teman-teman, paham? Oke. Nah, sekarang kita membandingkan bila mengambil dua bagian dari potongan roti yang berwarna kuning. Nah, bagaimana? Sudah paham video pembelajarannya? Sudah. Sudah. Untuk lebih jelasnya, Ibu Guru membawa dua buah melon. Ini ya, coba perhatikan Ibu Guru nanti akan membaginya. Yang satunya Ibu Guru akan menjadi 8 potongan yang sama besar. Yang satunya lagi Ibu Guru akan potong menjadi 6 bagian besar. Nanti kalian membandingkan manakah potongan atau irisan yang lebih besar dan manakah potongan atau irisan yang lebih kecil. Nah, Ismail silahkan naik ke atas, coba perlihatkan ke teman-temannya. Kemudian Hadi silahkan coba pegang. Nah, coba perhatikan ya, perlihatkan ke teman-temannya bagaimana potongannya. Sekarang coba perhatikan, di sini Hadi memegang potongan yang 6 potongan sama besar. Kemudian Ismail 8 potongan yang sama besar. Apa kalian bisa membandingkan? Bisa. Nah, coba bandingkan, manakah potongan yang lebih besar? Oke, yang dipegang oleh Kemudian potongan yang paling kecil ya sedikit. Ismail. Nah, sekarang ada yang bisa membandingkan 1/6 dengan 1/8. Ada? Oke, 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Oke, bagus ya, kalian sudah paham. Nah, sekarang coba perhatikan manakah melon yang paling besar. Di tangan sebelah ini Ibu Guru, kemudian ini yang kecil. Coba bandingkan, Ibu Guru perlihatkan, semakin banyak potongannya berarti semakin kecil nilainya atau semakin kecil melonnya. Semakin sedikit potongannya berarti semakin besar melonnya. Nah, sekarang di sini Ibu Guru akan kasih tugas ya. Silakan dikerja. Kemudian oke, silakan dikerja ya, masing-masing nanti naik untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nah, sekarang oke, sudah. Oke, silakan dikerja. Sudah selesai semua? Selesai. Silakan yang bisa naik ke atas. Oke. Dayu, melon dayu. Melon dayu lebih kecil daripada melon udin. Oke. Melon siti lebih kecil daripada melon edo. Oke, satu lagi. Oke. Melon dayu lebih kecil daripada melon udin. Melon siti lebih kecil daripada melon edo. Oke, bagus ya. Saya rasa semua sudah paham kalau melon dayu itu lebih kecil daripada melon udin. Kemudian melon siti lebih kecil daripada melon udin. Nah, sekarang kalau kita sudah makan buah, bagusnya kita menyanyi ya. Apa semua lagunya burung kutilang? Bagus. Kita menyanyi sama-sama ya. Sudah paham mengenai perbandingan bilangan pecahan? Oke, sekarang kita lanjut menyanyi bersama ya supaya kita lebih ceria lagi. Lagunya burung kutilang sudah apa semua? Ya, 1, 2, 3 mulai. Di pucuk pohon cempaka burung ketilang berbunyi bersiul-siul
perhatikan Ibu guru ya. Jadi kedua tangan di pinggang, kemudian kepala miring ke kiri, kembali ke tengah, kemudian miring ke kanan, kembali ke tengah. Ini diulang sebanyak 8 kali. Oke, kemudian kepala mengangguk ke bawah, kemudian kembali diulang sebanyak 4 kali dengan cepat. Kemudian gerakan yang ketiga, kepala digeleng ke kiri, kembali ke tengah, digeleng ke kanan, kembali ke tengah, diulang sebanyak 8 kali dengan cepat. Oke, sudah paham? Sudah. Sekarang kita berdiri semua. Sertai gerakannya ya. Kita kalian bisa secara bersamaan. 1, 2, 3, mulai. Di pucuk pohon cempaka, burung gembira berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Oke, tepuk tangan semua. Kembali, sit down please. Yes. Coba perhatikan bagaimana perasaan menyanyikan lagu Burung Ketilang. Senang, bahagia. Nah, sekarang mungkin materi pada pagi hari ini cukup sekian. Namun sebelum Ibu guru tutup, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Mulai dari yang pertama apa yang kita pelajari, kemudian apa, yang ketiga apa. Ada yang bisa? Oke, lampu merah. Silakan berdiri. Apa yang pertama tadi kita bahas masalah apa? Cuaca dan oke, yang kedua apa lagi? Oke, bagus. Oke, membandingkan dua bilangan yang sama pembilangnya. Kemudian apa lagi? Menyanyikan menyanyikan lagu burung ketilang disertai dengan oke, bagus. Ini ya, sebelum kita berdoa, saya harap anakku hati-hati. Kemudian jangan pulang kalau bukan penjemputnya yang jemput nak ya. Kita harus patuhi aturan. Jangan ada sembarang kita sekarang. Adakah yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Oke, Nadi. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke. Membandingkan dua pecahan berpembilangan sama. Oke. Memperagakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Oke, alhamdulillah. Jadi saya rasa kalian sudah paham materi pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3, dimulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Pada kesempatan ini, sebelumnya Ibu Guru minta kepada kalian hati-hati di jalan ya. Paham? Oke, Nadi silakan ditemani untuk berdoa. Stella, please.